aksi di Mahkamah Konstitusi banyak sekali dibahas ya. Banyak sekali yang merasa terkejut gitu dengan penampilan Kodari yang mungkin mungkin mereka yang baru pertama kali melihat. Tapi kalau yang mengenal Kodari cukup lama ngikuti jejak digitalnya kita jadi tahu tidak terlalu mengejutkan gitu. Tapi saya juga membaca satu tulisan ini yang ditulis oleh Mas Radar di Baskoro. Beliau ini adalah komite eksekutif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan juga seorang penulis yang produktif ini tentang kebohongan dan kebodohan dari Kodari. Ini menarik nih. Saya ajak Anda untuk membincangkan di mana sih kebohongannya dan di mana kebodohannya. Itu penting untuk kita jelaskan tuh. Nah, Ayah, Assalamualaikum Mas Radar. Waalaikumsalam, Mas Hersu. Yes. Ini Apa kabar? ya alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana? Puasa mantap ya? Tinggal tinggal beberapa hari lagi lah gitu ya. Tinggal berapa hari lagi. Yes. Oke. Jadi gimana Anda sampai kepada satu kesimpulan? Saya baca ada poin-poin yang Anda jelaskan soal kebodohan dan kebohongan. Anda mau ngomong dari mana dulu? Kebodohan atau kebohongannya dulu nih? Ya, dari mana aja. Tapi intinya itu adalah saya tergugah oleh Hmm. apa eh, kesaksian ya Ya. Mas Kodari di sidang MK itu. Ya. Hmm. Karena menurut saya di sana banyak sekali kesalahan. Ya. Oke. Kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan, ya, Hmm. kesalahan yang sudah diketahui tapi tetap diucapkan, dan Hmm. itu artinya kebohongan, Hmm. dan kesalahan yang tidak pantas Hmm. terjadi, ya, Hmm. pada level seorang profesional, ya, Hmm. konsultan, Hmm. seorang S3 gitu, yang Ya, ya, saya ya. pikir itu kebodohan itu. Oke, oke, Ya. oke. Hmm. Yes. Mari kita bahas dari mana nih, Ania, supaya Hmm. juga nanti bisa disiapkan argumentasi jawabannya terhadap Mas Radar ini. Ya. Hmm. Jadi mengenai soal eh, kebohongan, ya. Hmm. eh, ini adalah klaim klaim dia tentang bahwa perisetlah satu-satunya pembawa Hmm. kebenaran itu. Ya, Hmm. dia Ya, ya. cerita tentang ada dua alternatif, ya, satu Hmm. bicara dengan perasaan, satu bicara dengan data, gitu. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. nah ini menurut saya lah ini terlalu mendasar itu. Ya, ya. Hmm. Mendasarnya kenapa? Karena kebenaran itu bisa ditemukan dengan banyak cara. Hmm. Ya, Hmm. seorang filsuf itu menggunakan logika rasional, ya Ya. kan, menggunakan eh, pemikiran logis itu Hmm. untuk membongkar kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, ya, Hmm. dan menemukan kebenaran. Ya. Ya. Hmm. Kita dapatkan itu mulai dari Socrates, Hmm. Aristoteles, ya, Hmm. sampai Immanuel Kant dan Hmm. sebagainya itu. Hmm. Ya, nggak ada angka-angka disebutkan di dalam buku mereka. Tapi kita mengetahui bahwa banyak kebenaran yang hadir Dan sampai sekarang menjadi rujukan, ya, seperti itu ya. sampai sekarang menjadi rujukan. Aha. Hmm. Yang kedua, seniman. Hmm. Ya, seniman itu tidak menggunakan metode ilmiah, ya, untuk membuat karya-karya yang indah, ya. Hmm. Hmm. Jadi keindahan itu kan ditemukan. Keindahan kan suatu kebenaran yang punya sisi yang berbeda. Ya, ya. Malah ada kebenaran-kebenaran seperti kita lihat, saya Hmm. kalau di Indonesia misalnya merujuk lagu-lagunya Uma Irama. Itu kan Ya, misalnya ya kan. ya, Itu. betul. Jadi karya-karya seniman ini semuanya menggunakan subjektivitas. Ya. Hmm. Jadi jangan subjektivitas itu dianggap sepele, dianggap Hmm. sesuatu hal yang tidak penting, gitu. Hmm. Ya, subjektivitas itu sama pentingnya, bahkan lebih penting barangkali dari objektivitas Ya. yang didengung-dengungkan oleh metode ilmiah itu. Hmm. Hmm. Ya. Sejarawan misalnya itu membongkar atau peristiwa-peristiwa sejarah, memahami sejarah, ya, menemukan kebenaran sejarah itu dengan analisis sumber. Hmm. Ya, dia menggunakan ini buku apa yang hadir yang dipakai untuk menjelaskan ini. Ada bermacam-macam buku dari berbagai tahun, ya, dan siapa yang menulis, ya. Itu semua dia pelajari, ya. Dan untuk menemukan ini bohong, ini yang sesuai dengan kenyataan, ini sebagainya. Jadi analisis sejarah itu adalah analisis yang menurut saya eh, tidak seperti yang digambarkan menggunakan data, ya, ya, tapi itu adalah tafsir, ya, Ya. pemahaman melalui tafsir, ya, tentang sumber-sumber, tafsir tentang artefak, ya, Hmm. dan yang paling penting itu
sejarawan itu adalah kontekstualitas. Hmm. Konteksnya apa ini? Kalau dia nggak ketemu konteksnya, dia tidak akan bisa paham apapun. Ya. Apalagi agamawan. Ya, ya, ya. Agamawan itu menemukan kebenaran. Ya, Ya, risalah kebenaran itu ya, nabi-nabi itu ya, yang membawa betul. risalah. Ya, Ya, ya. melalui apa? Melalui iman. Bagaimana menjelaskan iman? Itu Hmm. sesuatu yang sulit sekali diukur. Hmm. Jadi saya kira hal ini adalah filsafat yang teori filsafat yang paling dasar. Hmm. Ya, seorang mahasiswa S1 saya kira belajar ini, apalagi S3 gitu. Hmm. Ya. Kebenaran itu tidak dimonopoli oleh metode ilmiah. Ya. Nah, ini yang saya pikir dia sudah tahu, tapi dia sudah tahu salah, tapi dia tetap sampaikan. Maka itu saya bilang kebohongan. Nah, klaim yang kedua itu adalah dia mengatakan bahwa bansos tidak berpengaruh kepada eh, perilaku pemilih. Ya. Jadi berdasarkan penelitian dia, Indobarometer, itu dikatakan dia menanyakan kepada respondennya itu apa yang paling mempengaruhi Anda untuk memilih seorang presiden. Nah, di sana tidak ada jawaban, oh karena saya diberi bansos. Ya. Dan kemudian dia menyimpulkan bansos tidak signifikan, tidak ada artinya gitu dalam pemilihan presiden, keputusan memilih presiden. Nah ini yang saya kira, waduh, kalau saya misalnya responden dia dan saya menjawab, saya harus diberi bansos supaya saya memilih orang. Ya. Itu artinya apa? Artinya saya menyetujui bahwa saya mudah disuap. Saya memutuskan sesuatu karena disuap, karena korupsi. Itu dua nilai yang menurut saya oleh orang Indonesia dianggap nilai yang rendah. Ya, walaupun dalam kenyataan sehari-hari kita tahu banyak banyak orang mempraktikkan hal itu, tapi secara naratif ya, secara keyakinan korupsi dan suap itu adalah perilaku yang rendah. Enggak mungkin diucapkan orang ya, saya suka korupsi, saya suka suap. Itu enggak mungkin. Jadi pertanyaan itu pertanyaan yang tidak mungkin dijawab oleh dalam konteks bansos ini gitu. Yang kedua, itu ditanyakan dalam konteks pertanyaan terbuka. Artinya pertanyaan terbuka itu adalah responden disuruh memberikan variabel. Ya. Jadi apa yang menurut Anda uh, hal yang penting dalam memilih presiden? Ketegasan, ya, merakyat, pintar, ya. Itu variabel, ya, ditunjukkan pula oleh Kodari berapa distribusi frekuensi ya dari orang yang memilih ketegasan, orang yang memilih. Jadi dia menganggap itu adalah variabel. Kalau responden memberikan variabel, itu keliru sekali. Karena apa yang dikatakan ya secara lisan atau secara tertulis oleh seorang responden itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh responden